Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa usalli wa usallimu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Al-ayah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama kita panjatkan puji beserta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Atas kudrat irodatnya kita semua masih diberikan kesehatan. Mudah-mudahan kita semua selalu ada dalam lindungannya. Amin. Shalawat beserta salam semoga terus tercurah limpahkan ke baginda alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bertemu lagi di channel kajian Kitab Kuning dan masih Kitab Kuning yang akan dibahas yaitu masih Kitab Safinatun Najah. Melanjutkan dari pasal-pasal sebelumnya, kita akan melanjutkan ke pasal yang sekarang akan dibahas yaitu pasal tentang fardu wudu. Mungkin sebagian orang ataupun banyak orang, mayoritas orang sudah tahu wudu itu harus seperti apa, tapi insya Allah saya di sini akan membahas secara gamblang dan lebih detail. Mudah-mudahan memberikan ilmu yang bermanfaat dan wawasan yang lebih luas kepada kita. Dan semoga ini menjadi jalan untuk kita beribadah lebih sempurna kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa, saya akan melugat dengan bahasa Sunda dan nanti insya Allah dijelaskan dengan bahasa Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ari ieu eta hiji fasal. Furudul wudu'i ari pirang-pirang farduna wudu sittatun eta aya genep. Al awwalu ari anu kahijina an-niyatu eta niat. Asani ari anu kaduana ghuslul wajhi eta ngumbah rarai. As-salisu ari anu katiluna ghuslul yadaini eta ngumbah panangan dua ma'al mirfaqaini sarta sikuna duanana. Ar-rabi'u ari anu kaopatna mashu syai'in eta ngusap hiji perkara minar ra'si tina sirah. Al-khamisu ari anu kalimana ghuslur rijlaini eta ngumbah dua sampean ma'al ka'baini sarta dua memuncanganana. As-sadisu ari anu kagenepna at-tartibu eta tartib. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk kepada penjelasan materi yang tadi saya baca. Tapi sebelum dijelaskan, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, subscribe, tombol subscribe di bawah dan nyalakan tombol loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan info-info dan ilmu-ilmu yang nanti akan saya bahas. Insya Allah mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat dan mudah-mudahan teman-teman semua bersedia apa yang tadi saya harapkan. Kita masuk ke materi penjelasan. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Pasal ini menjelaskan tentang fardunya wudu. Apa sih itu fardu? Fardu itu ialah yang harus dikerjakan di dalam suatu perkara. Seperti halnya ini wudu, maka yang dinamakan dengan fardunya wudu ialah satu hal yang wajib dikerjakan ketika kita wudu. Itu namanya fardu wudu, fardu. Ataupun seperti sholat. Kalau di dalam sholat bukan fardu sholat, namanya rukun sholat. Tapi sama dalam artian yang sama.
Apa itu rukun sholat? Ialah yang harus dilakukan di dalam sholat. Sama dengan fardu wudhu, cuma beda namanya saja. Karena beda dalam pelaksanaannya. Beda dalam pelaksanaannya. Maka namanya pun beda. Ada fardu, ada rukun nanti. Insya Allah dijelaskan. Di sini akan menjelaskan fardunya wudhu. Sebelum kita melaksanakan kewajiban-kewajiban seperti halnya sholat, membaca Al-Quran, kita harus mempunyai wudhu. Maka jika kita ingin sholat kita sah, jika kita ingin melaksanakan membaca Al-Quran dengan benar, sesuai dengan anjuran dari Allah, la yamassuhu illal mutahharun, tidak boleh ada yang memegang Al-Quran kecuali orang-orang yang suci. Nah, orang yang suci tersebut ialah orang yang sudah mempunyai wudhu. Bagaimana caranya supaya kita wudhunya sah? Maka syarat-syarat dan rukun-rukun yang ada di dalam wudhu, fardunya wudhu harus kita laksanakan. Di sini, di dalam pasal ini, kita akan menjelaskan tentang fardunya wudhu. Hal-hal yang harus dilaksanakan ketika kita wudhu. Semuanya ada 6. Fardunya wudhu ada 6. Yang pertama yang harus dilaksanakan ketika wudhu ialah niat. Karena setiap perkara itu tergantung niatnya. Jadi dan tidaknya suatu perkara, suatu pekerjaan ialah tergantung niatnya. Meskipun pekerjaan tersebut bernilai ukhrawi, bernilai akhirat, akan tetapi niatnya jelek, yang terjadi maka amalan tersebut bernilainya duniawi. Tidak ada nilaian pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sia-sia belaka. Maka niat di dalam wudhu pun harus ada niat. Niat wudhu itu sudah populer ya. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Kita berniat wudhu tujuannya untuk menghilangkan hadas kecil, fardu karena Allah Ta'ala. Itu niat wudhu. Bagaimana jika tidak bisa memakai bahasa Arab, kita memakai bahasa Sunda aja, ataupun memakai bahasa Indonesia, boleh tidak? Sah tidak? Sah. Nanti dijelaskan apa itu niat dan bagaimana niat dilaksanakannya, ada di pasal selanjutnya. Jadi yang pertama niat. Yang kedua, atsani ghuslul wajhi. Yang kedua ialah membasuh rarai. Membasuh wajah. Jadi wajah kita itu harus dibasuh. Batasannya yang harus dibasuh, mohon maaf, coba bisa dilihat. Jadi yang harus dibasuh itu batasannya kalau di atas dari mulai jadinya rambut. Bagaimana kalau orang botak? Mohon maaf ya kalau ada teman-teman yang rambutnya ditakdirkan oleh Allah tidak jadi botak itu. Bagaimana kalau orang botak? Dimanapun biasanya jadi rambut, maka di sanalah batasan kita membasuh wajah. Jadi bukan berarti kalau orang botak harus semua kepala harus dibasuh, bukan. Akan tetapi di mana saja di atas wajah biasanya jadinya rambut, maka di sanalah batasan yang harus kita basuh. Dari bawah itu batasannya sampai ini, dagu. Nah, ini dagu harus terbasuh, jangan sampai ini terlewat. Dan untuk dari batasan di sisi itu dari ini telinga, pentil telinga ini dari kiri dan kanan itu harus terbasuh. Bagaimana jika orang ada yang brewokan, janggutnya tebal, kumisnya pun tebal. Nah, jika memungkinkan, awas. Ini kan ketebalannya itu kan pasti beda-beda. Jika memungkinkan, maka tetap wajib harus dibasuh semuanya sampai meresap ke kulitnya. Jadi kalau janggut itu sunnah seperti ini. Nah, digini. Untuk kumis pun sama, sunnah. Nah. Dan brewoknya pun di ini sama. Jambangnya pun sama harus dibasuh sampai meresap ke kulitnya. Jadi seperti itu. Itu yang harus dibasuh di dalam wajah. Nah, batasan-batasan yang harus dibasuh area wajah. Itu yang kedua.
fardunya wudu ialah membasuh wajah. Sesuai dengan dauhan Allah, firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 6, ya ayyuhalladzina idza qumtum ilas sholati, hei orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati, jika kalian ingin melaksanakan sholat, awas. Jika kalian ingin melaksanakan sholat, pagsilu wujuhakum, maka kalian harus membasuh wajah-wajah kalian. Itu yang pertama. Yang kedua, yang ketiga dalam fardunya wudu ialah as-salisu ghuslul yadaini, yaitu membasuh dua tangan. Dua tangan. Tapi di sini dibahasakan dengan ma'al mirfaqaini, serta dua siku. Nah, jadi harus sampai ke sikunya. Sikunya pun harus terbasuh. Nih, sampai sikut, sampai sikut. Di dalam Al-Qur'an, fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, sampai sikut. Nah, ini untuk batasan sikut. Jadi, sikutnya pun harus terbasuh. Sikutnya pun harus terbasuh. Sehingga jangan sampai kita membasuh hanya sampai sikutnya saja, tapi ke atasnya tidak. Dalam artian bagaimana? Kita basuh sampai atasnya, karena apa? Karena kalau kita membasuh sampai atasnya, sikutnya pasti ikut terbasuh. Begitu. Nah, terus mohon maaf, dilihat dulu ini prakteknya. Untuk membasuh tangan ada hal-hal yang sunat kita laksanakan seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi kalau dalam bahasa Sunda itu di sela-sela, itu sunat hukumnya. Dan untuk sikut sunat ketika dibasuh itu seperti ini. Jadi direnggangkan, mohon maaf bukan direnggangkan. Jadi ininya harus dibasuh. Takut-takut seperti ini. Jika seperti ini ada satu ataupun sedikit saja ya, setitik jarum yang tidak terbasuh. Karena di sini kan seperti ini, berkerut kulitnya. Nah, jadi sunat seperti ini. Dan jika kita memakai jam tangan, yang tahan air, sunat diputar-putar. Supaya apa? Supaya si air masuk dan mengenai kulit kita. Karena jika si air tersebut, si air wudhu tidak mengenai kulit kita, satu titik jarum pun, maka wudhu tersebut tidak akan sah. Atau yang memakai batu ali, ya, yang memakai batu ali, sunat diputar-putar, ya. Sunat diputar-putar. Tapi jangan diputar, dijilat, dicelupin. Itu bukan Oreo ya. Nah, jadi sunat diputar-putar. Bagaimana kalau yang kukunya panjang? Nah, buat yang kukunya panjang, apalagi di bawah kukunya itu ada hitam-hitam, tai kukunya yang banyak. Jadi sebelum kita membasuh tangan, mohon untuk membersihkan dulu kotoran-kotoran yang ada di bawah kuku. Kenapa? Karena kotoran tersebut akan mencegah air datang ke kulit kita. Andaikan air tersebut tidak sampai ke kulit kita, karena ada kotoran di bawah kuku yang menghalangi, maka wudhu tersebut tidak akan sah. Sekali lagi. Makanya disunatkan kita untuk membersihkan kuku, memotong kuku. Memotong kuku itu disunahkan. Ini yang ketiga. Yang keempat ialah ar-rabi'u mashu syai'in minar ra'si. Mengusap sedikit bagian dari kepala. Loh, kok ini mengusap? Bahasanya khusus sendiri. Di dalam Al-Qur'an pun ada perbedaan bahasa. Fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Wujuha, aidia. Wamsahu biru'usikum. Nah, dan usaplah ru'us kalian. Ru'us itu kepala. Jadi dalam kepala beda dengan wajah, beda dengan tangan, dan nanti beda pun dengan kaki. Karena kalau wajah, tangan, dan kaki itu harus dibasuh, tapi kalau kepala cukup diusap. Jadi Jadi nggak perlu kita semuanya harus dibasuh sampai basah semua. Tidak, nggak usah. Jadi cukup sedikit. Sah seperti ini. Contoh kita mengambil air. Ini kepala kita memakai topi contoh.
Lek si air tersebut kita keclaknya jadi dijatuhkan ke kepala kita, terus terasa dingin di kepala kita, sah, hal tersebut sah. Jadi mending seperti itu daripada kita contoh kalau rambutnya panjang, kita malah membasuh rambut yang di ujungnya saja, kepala kita tidak terbasuh sedikit pun ataupun tidak terkena air sedikit pun. Maka hal tersebut meskipun rambut yang kita punya sampai basah, maka hal tersebut tidak sah. Tapi disunahkan untuk laki-laki ya yang mungkin kebanyakan rambutnya pendek, disunahkan untuk untuk mengusap kepala seperti ini. Nah, mohon maaf ya. Jadi seperti ini. Kita ngambil air, terus posisinya seperti ini. Kita kembalikan lagi. Nah, itu sunat. Itu hukumnya sunat. Supaya apa? Supaya kita meyakini bahwa kepala kita terkena air wudhu. Supaya kita meyakini kepala kita terkena air wudhu. Itu yang keempat. Ini mohon maaf ya, karena ini memerlukan praktek. Ini yang keempat. Yang kelima, al-khamisu ghuslur rijlaini, yaitu membasuh dua kaki. Membasuh dua kaki. Untuk hal membasuh dua kaki sama dengan dua tangan, yaitu kalau tangan sampai sikut, kalau kaki sampai mata kaki. Sampai mata kaki. Maka mata kaki pun harus dibasuh. Jadi kalau kita membasuh kaki disunahkan sampai setengah betis. Sampai setengah betis. Karena apa? Karena kalau kita membasuh sampai setengah betis, maka yakin si mata kaki pun akan terbasuh. Dan di kaki pun sama, sunnah seperti ini. Kalau kaki yang kanan dengan tangan yang kiri di sela-sela, kalau dalam bahasa Sunda ya. Kalau kaki yang kiri dengan tangan yang kanan di sela-sela dari bawah. Nah, itu sunnah. Itu sunnah. Jadi, mohon untuk bisa lebih teliti dan lebih hati-hati dalam berwudu. Karena satu titik jarum pun anggota wudu yang tadi disebutkan tidak terbasuh oleh air wudu, maka wudu tersebut tidak sah. Jika wudu tersebut tidak sah, maka sholatnya dan amalan-amalan yang lain yang memerlukan ataupun mewajibkan adanya wudu, maka tidak sah, otomatis tidak sah. Itu yang kelima. Yang keenam, yaitu tartib. Tartib itu jadi harus berurutan. Yang pertama harus didahulukan, yang terakhir harus diakhirkan. Jadi jangan sampai kita berwudu, setelah membasuh muka, membasuh wajah, langsung membasuh kaki, setelah membasuh kaki langsung ke kepala langsung ke tangan. Setelah itu langsung beres. Itu tidak sah. Jadi harus berurutan dari wajah, terus ke tangan, dari tangan, terus ke kepala, dari kepala sampai terakhir ke kaki. Atau kenapa di dalam wudhu hanya itu saja yang dibasuh ataupun yang harus terkena air wudhu? Di sini di dalam syarah kitab Safinahnya dijelaskan wa khussat al-a'dha'ul arba'ah, kenapa dikhususkan 4 anggota wudhu. Kenapa cuma 4? Wajah, kepala, tangan, sama kaki. Di sini bidzalika li'annaha mahaluk tisabil khotoya. Karena yang 4 ini adalah tempatnya kita mengerjakan setiap kesalahan. Wajah, ada mata, ada lisan, ya kan? Terus ada kuping, telinga. Itu semua adalah tempat-tempat kita berbuat kesalahan. Mata memandang hal-hal yang tidak diperbolehkan oleh Allah. Mulut, lisan, kita membicarakan sesuatu hal yang tidak diperbolehkan oleh Allah, yang diharamkan oleh Allah. Telinga, kita mendengarkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Nauzubillahi min dzalik. Kepala, yang mana isinya ada pikiran kita, ada akal kita di sini, ada otak kita. Nah, pikiran kita itu dibasuh supaya kita dingin, kembali lagi kepada Allah dengan tujuan kita membersihkan setiap anggota tubuh kita, dan selanjutnya dilaksanakanlah amalan-amalan ibadah yang lain yang dengan amalan tersebut
diharuskan untuk melaksanakan wudhu terlebih dahulu. Sekian. Mohon maaf sedikit. Bagaimana jika ada orang, mohon maaf ya sedikit. Bagaimana jika ada orang yang anggota wudhunya tidak full, tidak sempurna? Ini mohon maaf yang difabel. Contoh seperti yang punya tangannya hanya satu, ataupun yang punya kakinya hanya satu. Apakah tetap harus membasuh dua tangan ataupun dua kaki? Tidak usah. Karena apa? Karena Allah tidak memberatkan setiap orang yang akan melaksanakan amal ibadah. Allah hanya akan memerintahkan kepada orang yang mampu saja. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jika kita tangannya cuma ada satu, yang dibasuhnya ya satu. Jika kaki kita ada satu, yang dibasuhnya pun ya satu. Itu. Ini mohon maaf untuk orang-orang yang mungkin punya kekurangan fisik. Nah, jadi seperti itu. Sekian penjelasan dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Dan jika ada pertanyaan yang berkaitan dengan fardu wudhu yang tadi saya jelaskan, jika ada penjelasan-penjelasan yang kurang dimengerti, ataupun ada pertanyaan-pertanyaan yang lain, boleh ditulis di kolom komentar. Insya Allah di lain waktu saya akan menjawab, insya Allah. Dan terima kasih pada yang menonton, mudah-mudahan kita semua menjadi orang pilihan Allah yang mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Bermanfaat untuk diri kita sendiri dan bermanfaat untuk semuanya. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.